Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Elia Harahap, NPM 19110389 dari kelas SIP 1901. Di sini saya akan menjelaskan dengan topik evaluasi dan seleksi sistem serta implementasi sistem. Yang pertama pengertian evaluasi dan seleksi sistem serta implementasi sistem. Pengertian evaluasi adalah proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah sebuah kegiatan atau program dilaksanakan sesuai perencanaan dan berhasil mencapai tujuan atau tidak. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir dengan apa yang seharusnya dicapai. Seleksi sistem merupakan tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Tugas ini membutuhkan pengetahuan yang cukup bagi yang melaksanakannya supaya dapat memenuhi kebutuhan rancang bangun yang telah dilakukan. Implementasi sistem adalah tahap penerapan sistem yang akan dilakukan jika sistem disetujui, termasuk program yang telah dibuat pada tahap perencanaan sistem agar siap untuk dioperasikan. Tahap evaluasi sistem. 1. Menentukan aspek yang akan dievaluasi. 2. Mendesain kegiatan evaluasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data evaluasi. Yang keempat, menganalisis dan mengolah data. Yang kelima, melaporkan hasil evaluasi. Kemudian tujuan evaluasi. Secara spesifik, berikut ini adalah beberapa tujuan yang dilakukan ketika mengevaluasi. Pertama, mengetahui tingkat penguasaan seseorang terhadap kompetensi yang sudah ditetapkan berdasarkan standar dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dilakukan diagnosis serta memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan objek evaluasi. Yang ketiga, mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas sebuah media, metode, atau sumber daya lainnya dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Yang keempat, memberikan umpan balik dan informasi penting untuk memperbaiki kekurangan dan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Tujuan seleksi sistem yaitu menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan, mengevaluasi dalam pekerjaan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan minimalkan diskriminasi. Selanjutnya, langkah-langkah menyeleksi dan memilih sistem. Tahap seleksi sistem merupakan tahap untuk memilih perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem informasi. Tugas ini membutuhkan pengetahuan yang cukup bagi yang melaksanakannya supaya dapat memenuhi kebutuhan rancang bangun yang telah dilakukan. Langkah-langkah menyeleksi dan memilih sistem. 1. Memiliki penyediaan teknologi. Kebutuhan dari teknologi sistem dapat dikelompokkan dalam 4 kategori sebagai berikut. Perangkat keras yang sifatnya umum, perangkat keras yang berspesifik untuk suatu aplikasi. Perangkat lunak yang sifatnya umum, perangkat lunak yang berspesifikasi untuk suatu spesifikasi. Tidak semua penyedia produk dapat memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua, meminta proposal dari penjual. Maksudnya, proposal ini nantinya akan digunakan sebagai suatu dasar penilaian untuk penyedia teknologi yang paling tepat. Yang ketiga, menyaring penjual. Tidak semua proposal yang akan dievaluasi semuanya, hanya proposal yang memenuhi syarat saja yang dievaluasi. Yang keempat, mengevaluasi penjual yang lolos saringan. Maksudnya, proposal yang telah lolos saringan lebih lanjut perlu dibandingkan satu dengan yang lainnya dan dirangking untuk menentukan penjual mana yang direkomendasi. Yang kelima, membuat kontrak. Hal-hal yang utama yang perlu dicantumkan dalam dokumen kontrak sebagai berikut, yaitu jaminan garansi kerja. Yang kedua, kewajiban-kewajiban akibat putus kontrak. Yang ketiga, penalti jika terjadi kegagalan. Yang keempat, cara pembayaran. Yang kelima, pengaturan-pengaturan lain. Tujuan implementasi sistem adalah untuk menjelaskan tentang manual modul kepada semua user yang akan menggunakan sistem.
sehingga user tersebut dapat merespon apa yang ditampilkan di sistem dan memberikan masukan kepada pembuat sistem untuk dilakukan perbaikan agar sistem lebih baik lagi. Batasan implementasi. Dalam mengimplementasikan perangkat lunak, dibutuhkan dukungan baik itu dari perangkat lunak atau perangkat keras yang baik. Hal ini bertujuan agar mendukung di saat penulisan coding aplikasi. Implementasi perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan pada sistem komputer yang digunakan untuk membangun prototipe aplikasi jadwal dan pemesanan tiket bioskop berbasis Android. Implementasi perangkat keras. Implementasi perangkat keras menjelaskan kebutuhan minimum perangkat keras yang diperlukan untuk mengimplementasikan program aplikasi yang dibuat adalah perangkat keras komputer atau PC kompatibel dengan spesifikasi yang disebutkan di bawah ini. Semakin tinggi spesifikasi komputer yang digunakan untuk menjalankan aplikasi akan semakin baik. Kebutuhan minimumnya yaitu satu komputer atau laptop yang digunakan oleh penyusun untuk pembuatan program atau coding. Adapun komputer yang digunakan adalah dengan spesifikasi berikut: satu prosesor, kecepatannya minimum 1,8 GHz. Yang kedua, memori atau RAM minimum 512 MB. Yang ketiga, hard disk minimum kapasitas 20 GB. Yang keempat, VGA dengan kecepatan minimum 32 MB. Yang kelima, modem koneksi internet. Implementasi kebutuhan web hosting. Kebutuhan pada penelitian ini digunakan untuk keperluan aplikasi backend, yaitu web administrator dan web service. Oleh karena itu, agar sistem dapat berjalan, maka segala keperluan server seperti file PHP dan basis data perlu diupload di web hosting. Implementasi basis data atau database. Implementasi basis data diambil berdasarkan perancangan basis data yang dibuat sebelumnya. Secara fisik, implementasi basis data diimplementasikan menggunakan perangkat lunak yaitu MSQL Server. Implementasi antarmuka aplikasi jadwal dan pemesanan tiket bioskop berbasis Android. Kesimpulan dari topik saya ini adalah suatu kegiatan atau proses penilaian terhadap suatu objek berdasarkan kriteria tertentu sehingga didapat hasil dan keputusan dari suatu objek tersebut. Kesimpulan analisis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya, dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi, dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analis sistem bisa pula menjadi perantara atau penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan organisasi tempat ia bekerja dan bertanggung jawab atas analisis biaya pengembangan, usulan desain dan pengembangan, serta menentukan rentang waktu yang diperlukan. Analis sistem bertanggung jawab pula atas studi kelayakan atau atas sistem komputer sebelum membuat suatu usulan kepada pihak manajemen perusahaan. Kesimpulan analis sistem didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Analis sistem bisa pula menjadi perantara atau penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan organisasi tempat ia bekerja, dan bertanggung jawab atas analisis biaya pengembangan, usulan desain dan pengembangan, serta menentukan tentang waktu yang diperlukan. Analis sistem bertanggung jawab pula atas studi kelayakan atau sistem komputer sebelum membuat suatu usulan kepada pihak manajemen perusahaan. Sekian dari hasil presentasi saya. Jika penyampaian saya atau kata-kata saya yang kurang, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.